Karena surat Al-Ikhlas ini merupakan surat terfavorit, sehingga seluruh Islam pasti hafal, dan hampir seluruh orang Islam berlangganan dengan surat Al-Ikhlas. Maka pada sore hari ini saya akan menerangkan tentang surat Al-Ikhlas. Kemudian poin pertama, nama-nama surat Al-Ikhlas. Ternyata surat Al-Ikhlas ini memiliki nama yang paling banyak. Tidak ada duanya, tidak ada tiganya, sehingga paling banyak. Dan banyaknya nama surat menunjukkan betapa mulianya surat yang diberi nama tersebut. Sama dengan itu, dengan seseorang, kalau ada satu orang mempunyai nama banyak, berarti contoh ketika Pak Soeharto, dia disebut Bapak Pembangunan, dia disebut Bapak Penyelamat Pancasila, dia disebut Panglima tertinggi, dia disebut Presiden, dia disebut Kang Mas oleh istrinya. Kemudian dia pun disebut ayah oleh anak-anaknya, juga dipanggil kakek oleh ibu. Itu menunjukkan betapa hebat. Nah, sekarang surat Al-Ikhlas juga mempunyai nama banyak, karena memang Satu, dua, tiga, tiga, dua, satu. Kemudian apa saja nama surat Al-Ikhlas? Pertama, At-Tajridun. Surat At-Tajrid, memurnikan. Berarti surat Al-Ikhlas itu disebut surat At-Tajrid karena memurnikan, membuang sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Kemudian yang kedua disebut At-Tauhid, mengesahkan Allah. Karena surat Al-Ikhlas itu full membahas tentang tauhid, tidak membahas tentang hukum, juga tidak membahas tentang cerita,
tapi murni membahas tentang tauhid, sehingga surat Al-Ikhlas diberi nama surat At-Tauhid. Kemudian yang ketiga, An-Najahu, kesuksesan. Berarti siapapun orangnya, kalau mengamalkan surat Al-Ikhlas, pasti sukses hidupnya. Di dunia sukses karena hidup dalam ridho Allah Ta'ala. Di alam barzakh sukses karena dapat ridho, dapat nikmat dari Allah. Di akhirat lebih sukses lagi karena memperoleh imbalan surga. Makanya Al-Ikhlas disebut surat An-Najah. Kemudian disebut Al-Wilayah. Yang keempat, Al-Wilayah, kekuasaan. Sehingga kalau ada orang memahami surat Al-Ikhlas, maka dia akan memperoleh perlindungan dari Allah, dan dia akan diberi kekuasaan oleh Allah. Dengan kekuasaan itu dia akan mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kelima, Al-Ma'rifah, ma'rifah, yaitu mengenal Allah. Sehingga siapapun mengkaji surat Al-Ikhlas, maka dia betul-betul akan kenal dengan Allah, akan faham tentang Allah. Padahal salah satu pertanyaan di alam kubur adalah tentang Allah. Sehingga orang memahami surat Al-Ikhlas, maka dia memperoleh jawaban satu dari 3 pertanyaan kubur. Berarti sudah dapat nilai berapa, Bung? 1/3, karena pertanyaannya akan 3 saja. Kemudian yang keenam adalah mukossis, yang menyembuhkan, sehingga orang yang betul-betul memahami surat Al-Ikhlas akan terbebas dari penyakit nifak, kemunafikan, akan terbebas dari sifat syirik. Karena kedua sifat tersebut betul-betul bahaya, bisa mengantarkan orang ke dalam neraka. Gara-gara faham surat Al-Ikhlas, akhirnya dia menjadi bebas dari ancaman neraka. Gara-gara sudah hilang penyakit nifaknya, gara-gara sudah hilang penyakit syiriknya. Kemudian yang ketujuh, Al-Mu'awwidzah, surat yang memberi perlindungan. Sehingga siapapun dari panjenengan kok gemar membaca surat Al-Ikhlas, maka panjenengan akan dilindungi oleh Allah, dalam segala hal yang tidak baik untuk panjenengan. Kemudian yang ke-8, As-Somad, As-Somadu, Pak Somad gitu.
Artinya apa? Tempat bergantung, tempat menggantungkan diri. Nanti penjelasannya berada di dalam isi dari surat Al-Ikhlas. Kemudian yang ke-9, al-asasu, pondasi. Al-asasu, pondasi. Sehingga surat Al-Ikhlas itu sebagai pondasi. Gara-gara surat Al-Ikhlas panjenengan fahami, panjenengan renungkan, akhirnya panjenengan memiliki iman yang bagus. Karena iman bagus, setiap amal baik yang panjenengan lakukan diterima oleh Allah. Lebih-lebih ada rumus. Orang itu kalau akidahnya bagus, pasti ibadahnya bagus. Kalau ibadahnya bagus, pasti akhlaknya bagus. Kalau akhlaknya bagus, pasti muamalah, pergaulannya sehari-hari menjadi bagus. Kalau akidahnya rusak, maka ibadahnya pun rusak. Kalau ibadah rusak, akhlaknya pun rusak. Kalau akhlak rusak, muamalah, pergaulannya, interaksinya dengan sesama manusia menjadi amburadul, menjadi rusak. Makanya surat Al-Ikhlas disebut al-asasu, pondasi. Lebih-lebih Nabi Muhammad mengatakan, langit diciptakan, bumi diciptakan alat tauhid, di atas pondasi tauhid. Di hadis lain diterangkan, langit berada, bumi berada, bintang gumintang berada, rembulan berada, matahari berada, semuanya beredar dengan tertib. Usisat ala qauli la ilaha illallah. Semuanya itu dibangun di atas ucapan la ilaha illallah. Gara-gara la ilaha illallah, bintang beredar tidak pernah tubrukan, matahari beredar tidak pernah nubruk, bumi beredar juga tidak pernah nubruk, siang malam datang silih berganti, tidak pernah error, sehingga ngadat itu tidak ada. Mengapa? Karena dibangun di atas kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan saking pentingnya kalimat la ilaha illallah, maka kiamat tidak akan terjadi selama manusia masih mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun hanya satu orang Jombang toklah itu yang mengucapkan la ilaha illallah, sementara penduduk bumi sedunia yang sekarang sudah berkembang banyak, 7,9 M penduduk bumi yang masih hidup, semuanya kafir. Selama panjenengan masih mengucapkan la ilaha illallah, maka kiamat tidak akan terjadi. Mungkin jenengan ngomong, Pak, kalau begitu ya kiamat tidak akan pernah terjadi, karena selama kita masih hidup akan menyebut la ilaha illallah. Jawabannya, kiamat tetap terjadi. Lalu bagaimana caranya? Caranya gampang.
Allah menghembuskan angin dingin. Siapapun orang yang beriman mesti mati. Gara-gara angin dingin itu, setiap orang yang beriman tersentuh mati. Saya mati, panjenengan mati, sampai orang mukmin yang bersembunyi di gua pun angin dingin itu pun masuk melalui lubang-lubang gua yang kecil itu. Kemudian orang mukmin yang ada di dalam gua pun langsung tersentuh oleh angin dingin, mati juga. Sehingga penghuni bumi tinggal orang kafir, orang jahat-jahat. Akhirnya tidak ada ucapan la ilaha illallah dari mulut manusia yang hidup di bumi ini. Maka pada saat itulah kiamat baru terjadi. Seperti itu Pak. Itu skenario Allah Ta'ala. Samalah dengan Allah membuat orang mati Bu ya. Dibikin sakit dulu, setelah sakit lama baru mati. Itu kan skenario Allah Ta'ala gitu. Allah yang mengatur itu semua. Kemudian nomor berikutnya Al-Mani'ah. Surat Al-Ikhlas itu disebut pula surat Al-Mani'ah, pencegah, penghalang dari fitnah-fitnah kubur, dari fitnah api neraka. Berarti kalau panjenengan mengamalkan surat Al-Ikhlas, maka panjenengan akan terhindar dari siksaan kubur dan terhindar dari siksaan api neraka besok di akhirat. Kemudian yang ke-11 Al-Muhtadhar. Surat Al-Ikhlas disebut pula surat Al-Muhtadhar, menghadirkan. Gara-gara panjenengan membaca surat Al-Ikhlas, malaikat berbondong-bondong datang mendekat panjenengan, mengepung panjenengan, mendengarkan apa yang panjenengan baca. Makanya surat Al-Ikhlas disebut surat Al-Muhtadhar. Kemudian yang ke-11 Al-Munaffirah. Al-Munaffirah, surat yang membuat jin-jin, setan-setan, toyol-toyol melarikan diri. Sehingga banyak orang-orang Islam kalau meruqyah diantaranya maca apa Bu? Surat Al-Ikhlas. Sehingga toyol-toyolnya kabur, setan-setannya kabur, sampai jin pun kabur gara-gara surat Al-Ikhlas. Kemudian disebut pula surat Al-Bara'ah, pembebasan diri dari api neraka, pembebasan diri dari murka Allah. Itu kalau panjenengan mengamalkan surat Al-Ikhlas. Kemudian Al-Munawwirah, memberi cahaya. Istilah panjenengan apa? Sang pencerah. Berarti surat Al-Ikhlas itu sebagai pencerah. Likulli syai'in nurun. Setiap sesuatu ada cahayanya. Wa nurul Quran Al-Ikhlas, sedangkan cahaya Al-Quran adalah surat Al-Ikhlas. Maka panjenengan harus memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas.
Al-Mudzakirah. Surat Al-Mudzakirah yang memberi peringatan, memberi pencerahan, sehingga orang yang membaca surat Al-Ikhlas dia akan terus ingat kepada Allah, dia akan terus zikir kepada Allah. Itu yang saya sebutkan hanya 15 poin ya. 16 dengan Al-Ikhlasnya. Namun ada lagi ulama-ulama yang menambah sampai banyak sekali. Ini menunjukkan betapa mulianya surat Al-Ikhlas. Kemudian poin yang kedua, keutamaan surat Al-Ikhlas. Pertama, surat Al-Ikhlas disebut sulusul Quran, sepertiga Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, ayak jizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Quran kullalailatin. Kata Nabi di hadapan para sahabat, wahai para sahabat, apakah salah seorang dari kalian merasa abot tiap malam membaca sepertiga Al-Quran? Para sahabat nengok kanan, nengok kiri. Kira-kira ada ndak yang kuat membaca sepertiga Al-Quran tiap malam? Kalau hanya sesekali Bu, jangankan sepertiga ya, khatmul Quran pun bisa kalau hanya sesekali. Tapi kalau rutin tiap malam itu yang abot gitu. Akhirnya para sahabat mengatakan, ayyuna yutiku, wahai Rasul, siapa sih di antara kita yang mampu membaca sepertiga Al-Quran tiap malam? Lalu Nabi Muhammad matur, qul huwallahu ahad sulusul Quran. Wahai sahabatku, surat kulhu itu adalah sepertiga malam. Para sahabat berkomentar, kalau hanya kulhu jangankan sepertiga, khatam Al-Quran pun bisa membaca kulhu ping 3 berarti khatam kan satu kali. Kalau membaca kulhu ping 9 khatam 3 kali kan begitu. Mudah kalau begitu. Lah gara-gara itulah akhirnya semua sahabat menamai Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Hanya di dalam menanggapi hadis ini ulama terbagi dua. Kelompok yang pertama mengatakan hakikat surat Al-Ikhlas itu memang nilainya seperti sepertiga Al-Quran, sehingga kalau panjenengan membaca Al-Ikhlas sekali sama dengan membaca 10 juz. Membaca Al-Ikhlas 2 kali berarti sama dengan membaca Al-Quran 20 juz. Membaca 3 kali berarti sama dengan khatmul Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Namun ulama kelompok yang lain mengatakan Nabi Muhammad matur surat Al-Ikhlas adalah sulusul Quran. Itu bukan hakikatnya, namun isi kandungannya. Isi kandungan. Karena apa? Menurut ulama-ulama, soal Quran itu isinya hanya 3 pokok, 3 masalah. Kalau diringkas-kas itu menjadi 3.
Pertama, Al-Quran berbicara tentang tauhid. Kemudian yang kedua, Al-Quran berbicara secara hukum. Hukum ibadah, hukum muamalah, hukum akhlak, hukum akidah. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang qasas, cerita masa lampau, cerita yang terjadi sekarang, cerita masalah yang akan datang, cerita barang-barang yang nampak, cerita barang-barang gaib. Itulah 3 pokok isi kandungan Al-Quran. Sementara surat Al-Ikhlas murni membahas tentang tauhid, tentang akidah. Berarti surat Al-Ikhlas nilainya sama dengan 1/3 Al-Quran di dalam isi kandungan Al-Quran. Kemudian mana yang paling kuat, Bu? Silahkan tanyakan kepada ibu-ibu yang masuk di majelis tarjih. Ada kan? Bu Mansur, silakan tanya. Kemudian yang kedua, Bu, surat Al-Ikhlas, keutamaan yang kedua adalah surat Al-Ikhlas itu mampu memasukkan orang yang mencintainya ke dalam surga. Sehingga siapapun dari panjenengan kok cinta kepada surat Al-Ikhlas, maka panjenengan dijamin akan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada seorang panglima ketika diutus oleh Nabi memimpin tentara. Selama dalam perjalanan perang, dia menjadi imam. Setiap menjadi imam, dia lengganan kulhu. Padahal dia perang berbulan-bulan, yang dibaca kulhu saja. Sampai makmumnya geremeng dalam hati, masa ndak apal yang lain, masa Al-Qari'ah ndak apal, Al-Fajr tidak hafal, kalah dengan anak TK. TK saja sudah ada yang hafal 2 juz, 3 juz. Namun karena panglimanya yang melakukan hal itu, prajuritnya batin saja. Setelah pulang sampai rumah, ada yang lapor kepada Nabi, Rasulullah, panjenengan mengangkat panglima. Selama memimpin kami sholat, yang dibaca lengganan kulhu saja, tidak pernah yang lain. Kata Nabi, dah sekarang pergilah kamu, temui dia, tanyakan kepada dia, limadza, karena apa? Akhirnya prajurit pergi ke rumah komandannya, kemudian tanya komandan, saya perhatikan selama panjenengan memimpin kami dalam peperangan, panjenengan tiap sholat selalu lengganan dengan kulhu, kira-kira apa maksudnya? Lah kok dia menjawab, ya karena surat Al-Ikhlas itu satu-satunya surat yang murni menerangkan sifat-sifat Allah, tidak menerangkan tentang harta, tidak menerangkan tentang kesenangan, tidak menerangkan tentang dunia, tidak menerangkan tentang akhirat. Yang diterangkan murni
murni sifat Allah. Wa ana uhibbuha, dan saya betul-betul cinta dengan surat Al-Ikhlas. Prajurit kembali, lalu datang kepada Nabi matur, "Bi, ternyata jawabannya Bi, karena surat Al-Ikhlas itu satu surat murni menerangkan sifat Allah saja, tidak ada yang lain. Makanya dia ceblok cinta terhadap surat Al-Ikhlas." Langsung Nabi ngomong, "Ayo kembali, temui komandanmu, beritahu, karena dia cinta kepada surat Al-Ikhlas, maka cintanya kepada surat Ikhlas bisa memasukkan dia ke dalam surga." Mantap ya, cinta Bu, cinta surat Al-Ikhlas bisa memasukkan panjenengan ke dalam surga. Akhirnya prajurit langsung kembali, "Komandan, Nabi Muhammad bilang cinta sampeyan kepada surat Al-Ikhlas bisa memasukkan panjenengan ke dalam surga." Begitu. Yang penting alasannya tepat. Kalau panjenengan cinta kulhu mergo paling pendek, lain ya, nilainya lah lain. Makanya kalau panjenengan sholat kok lengganan kulhu, maka robahlah niat panjenengan. Kalau dulu cinta mergo paling pendek, sekarang dirubah niatnya, yaitu cinta karena surat Al-Ikhlas merupakan surat yang paling murni menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Kemudian saya singkat yang ketiga, keutamaan surat Al-Ikhlas yang ketiga Bu, hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya dinilai hasan. Nabi Muhammad mengatakan, "Man qara'a qul huwallahu ahad asra marratin banallahu qasran fil jannah." Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas tiap hari 10 kali, tiap hari 10 kali, maka dia akan dibangunkan oleh Allah istana di dalam surga. Hebat tuh ya. Coba ada di antara panjenengan yang punya rumah perumahan, nyicil berapa tahun Bu? Ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 7 tahun. Tiap bulan harus membayar 800 Bu. 15 tahun baru lunas. Abot apa abot? Abot. Padahal rumah tipe 36 saja. Selesai angsuran rumahnya pretel. Nah sekarang ada jalan mudah. Tiap hari panjenengan cukup membaca kulhu 10 kali. Tiap hari membaca kulhu 10 kali, maka panjenengan sudah dibangunkan Allah istana di dalam surga. Baik mana istana sama rumah Bu? Tentu istana, karena istana itu tempat para raja. Ketika Umar mendengarkan tuh omongan Nabi semacam itu, lah kok Umar ngomong, "Idzan nuksiru Bi, kalau begitu Bi, kami akan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas." Kata Nabi, "Allah aksaru wa azyadu." Kalau kamu memperbanyak membaca Al-Ikhlas, maka Allah akan membalas kamu lebih banyak.
dan balasannya lebih bagus. Berarti jenengan bagaimana Bu? Cukup 10 apa ditambahi? Berapa tambahannya? Jangan ngomong 5 loh ya. Kalau 5 berarti apa? Panjenengan dapat istana 1,5 cuil. 1,5 istana. Berarti minimal lah 20 kali sehari semalam. Sehingga istana panjenengan double. Yang satu untuk tamu, yang satu untuk panjenengan sendiri. Barangkali ada tamu bermalam kan lumayan itu. Panjenengan tidak usah repot-repot menyiapkan tempat lagi, atau ditempati sendiri. Kemudian poin yang ketiga, mata yukro. Kapan sih surat Al-Ikhlas itu perlu dibaca? Pertama, ketika sholat qobliyah subuh. Nabi Muhammad itu istiqomah loh. Atau paling banyak setiap qobliyah subuh, rakaat yang pertama membaca kuliah ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua membaca kul huwallahu ahad. Itu langganan. Hanya kolo-kolo saja diganti apa? Kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'buda illallah. Kolo-kolo itu. Namun yang paling sering kulhu dan kul ya ayyuhal kafirun dan kulhu. Kemudian yang kedua, salat ba'da tawaf. Setelah panjenengan umroh atau haji, setelah sampai di Masjidil Haram, kemudian panjenengan tawaf, selesai tawaf panjenengan disunahkan untuk salat di belakang makom Ibrahim. Maka ketika Nabi Muhammad sholat di belakang makom Ibrahim, rakaat pertama setelah Fatihah, Nabi membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua setelah Fatihah, Nabi membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian yang ketiga, zikir sobah, zikir waktu pagi. Nabi Muhammad itu setiap pagi selalu membaca zikir pagi. Di antara yang dibaca apa? Kulhu, kul falak, kul nas, ayat kursi. Sehingga yang paling singkat itu Bu, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasahadah, robba kulli syai' wa malikahum, asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki. Itu kalau panjenengan nambah Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Kalau pagi Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Kemudian membaca apa? Fatihah, membaca ayat kursi, membaca kulhu ping 3, kemudian al-falak 3 kali, kulnas 3 kali, ditambah bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil adli wala fis sama wa huwasamul alim 3 kali, ditambah lagi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq juga 3 kali. Walaupun tengah malam panjenengan tidur, ada kalajengking datang, ada ular datang, lalu menyelinap di punggung panjenengan, maka ularnya tidak akan gigit, kalajengkingnya pun tidak akan gigit, hanya nemani tidur panjenengan saja. Umpama kok ada seperti itu. Karena apa? Panjenengan sudah dilindungi gara-gara membaca doa-doa tersebut. Berarti
yang ketiga di waktu zikir pagi, yang keempat di waktu zikir sore. Kemudian yang ke-8 ketika mau tidur. Ketika mau tidur. Kemudian karena waktu sudah mendekati habis, Bu. Sementara asbabun nuzulnya belum, kemudian penjelasan isi kandungannya belum, maka keutamaan surat Al-Ikhlas saya tambah satu lagi, sehingga keutamaan surat Al-Ikhlas yang keempat. Kalau yang pertama berarti sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Kemudian yang kedua, cinta surat Al-Ikhlas bisa memasukkan panjenengan ke dalam surga. Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali tiap hari, ada jaminan dibuatkan istana di surga. Lah sekarang ada, Bu, hadis dari sahabat Sahal, anaknya Said. Dia bercerita, ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi. Fasaka ala fakrihi, lalu dia curhat. Bibi, di saat pandemi semacam ini, Bi, pas sekarang, Bu, ya, masa wabi ekonomi kami betul-betul jeblok, kami di PHK, sementara listrik tetap bayar, malah naik, SPP anak juga tetap bayar, air PDAM ya tetap bayar, kemudian beras ya tetap mahal, segala-galanya naik, ternyata pendapatan tidak ada sama sekali, malah kena PHK, sehingga kami ini betul-betul terpuruk. Sehingga tonggo-tonggo kami mengatakan ekonomi saya plus keluarga Senin Kemis, ambekannya Senin Kemis. Artinya apa? Kalau waktu Senin kelaparan, Bu, mergo poso. Di waktu Kemis juga kelaparan gara-gara poso. Bukan itu maksudnya. Berarti apa? Tiap hari itu selalu lapar karena tidak ada hasil yang didapat, sehingga betul-betul menderita. Lah setelah dia curhat kepada Nabi panjang lebar, lah kok Nabi Muhammad simpel sekali memberi fatwa. Kata Nabi, idza dakhalta baitaka fasalim, fa illam yakun fi ahadun fasalim ala nafsika, summa qra qul huwallahu ahad marratan wahidah. Kata Nabi, wahai tamuku, kalau kamu kepingin berubah dari hidup papa, melarat, tidak punya apa-apa, untuk makan saja kesulitan, sekarang kamu kuberi pesan, dengarkan baik-baik, kemudian amalkan dengan sungguh-sungguh. Yaitu bila kamu masuk rumah, maka ucapkanlah salam. Jangan lupa itu, ucapkan salam. Ucapkan salam. Itu apabila di dalam rumah kamu ada makhluknya, ada istri atau ada anak atau ada mantu atau ada cucu. Fa'ilah, jika tidak ada orang sama sekali di rumah kamu, fasallim ala nafsika,
kamu pun tetap mengucapkan salam. Namun salammu kamu tujukan kepada dirimu sendiri. Apa itu? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina, semoga kesejahteraan tercurah kepada kami, wa ala ibadillahis sholihin, dan semoga pula salam sejahtera tercurah kepada hamba Allah yang sholih, baik dari kalangan malaikat yang ada di rumah saya maupun kalangan jin-jin yang ada di rumah saya. Faqra kulhu, setelah kamu mengucapkan salam, maka kamu jangan lupa membaca kulhu marratan wahidah, sekali saja. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Itu pesan saya. Nabi Muhammad tidak menjelaskan apa khasiatnya, apa manfaatnya. Setelah dia pulang lalu dipraktekkan, Bu. Astagfirullah, menakjubkan. Tidak sampai 1 bulan ekonomi keluarga menjadi berubah total. Untuk memberi makan keluarga itu lebih-lebih hatta yufidho ila jironihi, sampai rezeki dia itu, Bu, melimpah kepada tetangga-tetangganya, sehingga tonggo-tonggo dapat cipratan itu. Taruhlah umpama dia itu punya keluarga 8, ada berkat lah kok rolas. Ayo, berarti siapa? 8 untuk keluarga, yang 4 jatah tetangga kan? Jangan ngomong disimpan, Pak, jangan. Kok kurang tawakal saja kepada Allah. Burung itu setelah menemukan rezeki banyak, burung, apa pernah burung gawa sak lalu meti gabah gitu. Setelah dapat sak dibawa miber, ditabungkan di BCA begitu, enggak kan? Nyatanya Allah pun menyediakan burung. Akhirnya Masya Allah, rezekinya gak lancar, tidak pernah kekurangan. Hanya mempraktekkan salam dan membaca kulhu, kemudian kerja ala kadarnya, kerja apa adanya. Itu saja rahmat Allah, berkah Allah dicurah-curahkan kepadanya. Namun sesuai dengan keterangan saya dulu ketika membahas basmalah, ya, apa? Di samping salam perlu membaca apa? Basmalah. Apa artinya? Kalau salam tok, panjenengan datang membawa keberkahan untuk diri, untuk keluarga, berkah tok, Bu. Namun kalau salam dengan basmalah, maka jin-jin jahat tidak bisa ikut masuk ke rumah panjenengan, sehingga panjenengan aman dari godaan jin-jin yang jahat-jahat itu. Hadirin yang berbahagia, karena waktu sudah habis, sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang kita dapat sore hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, Bapak dan Ibu-ibu hadirin, alhamdulillah kajian kami sore telah selesai. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk infak